Wa Ibnu Umar dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma dari Sayyidina Abdullah dan ayahan Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai Sayyidina Abdullah dan ayahanda beliau Sayyidina Umar. Bainama nahnu nusalli, tatkala kami salat, kata Sayyidina Abdullah bin Umar, ma'a Rasulullah, dengan Rasulullah. Oh indahnya salat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat dengan Rasulullah, melihat Nabi, ketemu Nabi, bincang dengan Nabi. Idz qala rajulun minal qaumi, waktu salat ada yang ngomong dari kaum, dari jamaah itu. Lagi sholat tuh tiba-tiba ada tambahan zikir yang gak pernah didengar oleh Sayyidina Umar. Juga tidak didengar dari Nabi. Ini ada nambah orang. Allahu Akbar kabira, setelah takbir. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar, Allah Maha Agung, kabiro. Zat yang Maha Agung. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ketiran, dengan pujian yang banyak. Subhanallah, Maha Suci Allah. Dan ini kami haturkan bukrata wa asila, pagi dan sore. Faqala Rasulullah, ini tidak pernah diucap Nabi dan tidak pernah diucap oleh siapapun. Ini pertama didengar. Nabi mendengar. Manil qail? Siapa yang ngomong tadi? Wah, serem nih, takutan. Manil qail? Siapa yang ngomong tadi? Yang mengatakan Allahu Akbar kabira. Walhamdulillah katsira. Manil qail kalimata kadza wa kadza? Siapa yang ngomong tadi kayak begitu? Faqala rajulun minal qaum, atau mungkin ketakutan juga, jangankan salah. Jadi mungkin dia tenggelam dalam kecintaan kepada Allah. Allahu Akbar, kan takbir ada tambahnya kabira. Allahu Akbar kabira, ditambah. Ternyata Nabi mengatakan bahasanya ana ya Rasulullah, dia mengatakan saya ya Rasulullah yang membaca tadi. Faqala, Nabi ternyata enggak marah. Ternyata Nabi ikrar, maka menjadi sunnah Nabi, karena Nabi setelah itu mengikrar. Nabi mengakui, ajibtulaha, aku terheran dengan kalimat yang kamu baca. Kenapa? Gara-gara kalimat itu futihat laha abwabus sama. Dibuka pintu langit gara-gara itu. Ya, pintu langit apa? Sebab dikabul doa, turunnya rahmat begitu. Dan langit adalah dari, ya ini tinggi bukan karena Allah di atas langit. Dibuka pintu langit adalah gambaran makna dibuka pintu rahmat, dibuka pintu hidayah, dibuka pintu kebaikan. Ini makanya ini nanti menjadi bagian doa iftitah yang kita baca. Tentu ada gabungan doa yang lainnya. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran inni wajjahtu wajhiya lilladzi, kan ada nanti. Satu-satu nanti. Nanti baru direntet jadi satu amalan. Kalau kita, tapi semuanya diambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Umar, kemudian Sayyidina Abdullah bin Umar setelah mendengar itu, fama tarak, karena Nabi bersabda begitu, fama taraktuhunna, aku tidak pernah meninggalkan, kata Sayyidina Abdullah Umar, mundu sami'tu Rasulullah yaqulu dzalik, semenjak Nabi memberitahuku seperti itu, maka aku tidak pernah meninggalkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, seperti itu. Kemudian ini adalah doa iftitah. Kemudian setelahnya masuk doa i'tidal. Doa iftitah itu adalah banyak. Doa iftitah itu banyak ya. Tidak perlu kita meributkan dan tidak perlu merasa sok paling benar doa iftitahnya. Yang Anda sebagian ada riwayat, kalau Imam Muslim meriwayatkan, Anda itu riwayat Muslim yang selama ini Anda baca nih. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi. Itu adalah riwayat dari baginda, hadis sahih. Biarpun di sana ada juga doa iftitah, banyak doa iftitah Nabi. Ada di antara doa iftitah Nabi adalah Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Wa naqqini, dan bersihkan aku.
Wa naqqini, bersihkan aku. Minadz-dzunubi kama yunaqqadz thawbu abyadu minad danasi. Seperti dibersihkan baju putih daripada kekotorannya. Waghsilni bil ma'i wal thaldi wal barati, dan bersihkan aku dengan air, masuk gambaran panjatan doa yang serius minta dibersihkan. Nah, ini adalah doa sahih. Imam Bukhari meriwayatkan hadis itu. Ya enggak usahlah mengatakan ini yang paling benar, karena hari ini sudah mulai sok-sok, mulai akhir sudah dari dulu orang kampung wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda terus tiba-tiba ada yang mengatakan yang benar adalah Allahumma ba'id baini wa baina khotoya. Itu juga benar. Dan dua-duanya benar. Kalau Anda baca semuanya dan waktunya kosong, misalnya imamnya kok lama banget ini, ya sudah baca tambahannya double. Tapi kadang-kadang hari ini ada orang yang dikit-dikit mengatakan, wah ini adalah yang benar ini, loh kok sok banget. Sementara yang satu adalah riwayat Muslim, yang satu riwayat Bukhari, dan dari Nabi, hadis sahih semuanya. Jadi maksud kami dalam hal begini jangan sampai kita gampang mengatakan yang lain salah atau yang paling benar ini, paling benar semuanya. Nah kemudian karena masyarakat itu yang penting mengamalkan, yang sudah biasa dengan wajjahtu wajhiya lilladzii fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ana inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati sampai akhir, sudahlah itu diamalkan, tidak usah pusing. Bahkan itu lebih panjang lagi ada. Nah, kemudian ada lagi masalah ini, oh enggak ada ininya dalam hadis. Loh, enggak ada riwayat lain. Dinukil para ulama ngambil daripada riwayat lain yang bukan dari riwayat Muslim, lalu digabungkan, diambil Al-Quran, ini wajjahtu, dan ini kami tuliskan di sini kalau tidak salah. Supaya karena kami mendengar ada keributan gara-gara ini, gara-gara sholat iftitah, di sholat ini kami hadirkan kalau tidak salah. Nah, masalah ini dan seterusnya. Jadi jangan biasa meributkan. Lah daripada ribut, itu juga sunnah. Sunnah. Kenapa sunnah? Jadi ribut orang, olok-olokan, nggak perlu. Masalah ini, kalimat ini tidak ada dalam riwayat Muslim memang. Nggak ada ini riwayat Muslimnya, ada wajjahtu wajhiya. Tapi karena di masyarakat biasa pakai ini, ya kita ikuti ini. Lalu bagaimana pembenaran? Atau dari apa alasan ini itu? Kami sebutkan. Tapi sebagian ulama menambahkan ini diambil dari riwayat yang lain. Seperti riwayat Batir Tabrani dan lainnya. Biarpun itu bukan dalam doa iftitah, tapi doa itu ada. Dan juga lafaz ini disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-An'am 79. Artinya, hal semacam ini tidak boleh menjadi bahan perselisihan. Apalagi permusuhan, apalagi sampai sok-sokan. Yang benar ini, itu salah semuanya. Oh ini gara-gara ini. Ini, innalillah. Memang dari zaman dulu tuh enak, orang pintar itu dan bijak. Tapi di akhir zaman tuh orang sok pintar jadi repot. Langsung yang benar ini karena tidak disebutkan, wah ini. Nah, padahal kalau kita noleh madhab Malik mengatakan makruh, ya salah, makruh iftitah. Bagaimana kok makruh? Yang masyhur dalam madhab Malik lah, ini adalah pendapat mereka punya hujah dalam hal ini. Seperti beliau mengatakan bahwasanya madhab Malik adalah kalau kita membaca melakukan puasa sit Syawal langsung beriringan dengan Ramadan, buka hari pertama, kemudian langsung sit Syawal, makruh. Makruh dari sisi caranya, bukan sholatnya. Kenapa? Takut diduga menjadi amalan wajib, lalu merepotkan umat. Itu Imam Malik. Lah ini doa iftitah, madhab Malik masyhur juga begitu. Karena apa? Ini di antara dua bacaan fardu, takut dianggap wajib, lalu merepotkan orang. Maka mereka mengatakan langsung Allahu Akbar, langsung membaca surat Fatihah. Nah, ini ada pendapat. Nah, sekarang gara-gara ini, gara-gara Allah ba'id baini, ada kok ribut. Ini ajib banget, ini orang suka ribut. Seolah-olah lebih hebat dari imam-imam yang dulu. Sudahlah, amalan orang kampung, alhamdulillah selesai. Nanti ke mazhab Imam Malik mengatakan, lah, tidak sunnah. Kenapa? Jangan merepotkan orang. Kita pengen selesai melakukan sholat. Dari cara pelaksanakannya ada di antara dua fardu. Fardu Allahu Akbar tabil akram, fardu Fatihah. Maka khawatir ini dianggap fardu juga. Kalau fardu juga tambah susah sholat, ngapalnya dan sebagainya. Ini pendapat. Tapi kita dalam mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi mengatakan bahwasanya doa iftitah adalah sunnah. Kecuali dalam sholat jenazah kita tidak dianjurkan baca doa iftitah. Karena sholat jenazah itu dianjurkan dipercepat biar jenazah segera dikirim ke kubur. Maka mayat jangan diinapkan di rumah lama-lama. Tradisi apapun tetap nggak benar kan. Tradisi siapapun, wah ini karena mbah-mbah saya begitu. Oh Nabi mengatakan lebih cepat lebih bagus kok nginep. Ini karena tradisi di kampung ini kampungnya para orang-orang terkasih Allah. Ini Nabi mengatakan percepat. Kenapa? Mohon maaf, ini yang bakal merawat jenazahnya. Dia juga pengen istirahat, yang gali kubur dan sebagainya, semuanya.
Dan kalau memang mayat ini adalah mayat yang baik, biar segera menikmati kenikmatan alam barzah. Kalau mayat ini tidak baik, jangan lama-lama di rumah. Jadi percepat itu ada, cuman sebagian ada enggak tahu kebiasaan di kampung mana katanya ditunda sehari 2 hari. Nah, adapun kasus penundaan baginda Nabi, memang ini menunggu petunjuk. Karena waktu itu ada bagaimana Nabi dikubur, bagaimana tempatnya dikubur dan sebagainya. Mengumpulkan berita-berita, ternyata berita Nabi dikubur di tempat beliau wafat. Selesai ini, itu kan setelah itu proses. Tapi kan Nabi, itu kan yang terjadi pada penguburan Nabi, ini kan dilakukan sahabat Nabi. Tapi Nabi sudah bersabda kalau mayat segera dikubur, selesai. Kita menemukan sebagian orang ditunda sampai berlama-lama, sehari, kadang-kadang 2 hari, bukan begitu. Sampai sholatnya pun apa? Tidak pakai doa iftitah, biar dipercepat sholatnya, sehingga langsung dihantar ke kuburan. Ilmu itu begitu, bukan menurut perasaan mbah saya, perasaan kampung saya, perasaan lah, ini repot, ilmu begitu tuh. Lupa bahwasanya hadis Nabinya jelas. Di semua kitab fikih disebutkan seperti itu. Kenapa? Biar segera tuntas, selesai. Bahkan kalau adanya dari Sumatera pun tidak usah ditunggu, kalau tunggu pun tidak hidup lagi kan. Ya. Sudah selesai, tidak bisa menghidupkan. Ada masalah perasaan saja. Perasaan dibuat karena kebiasaan. Padahal sudah selesai dari atas, alhamdulillah, segera dikubur. Ibu orang baik solehah, dia akan menemukan. Sebab yang hidup ini adalah bukan saja keluarganya, tetangga yang akan melaksanakan fardu kifayah. Dia akan tertunda. Kapan sholatnya? Tak tertunda besok. Kapan dia nguburnya? Loh, fardu kifayah kita jadi ngeripoti orang. Orang meninggal dunia pengen segera tuntas, selesai seperti itu. Baik. Kemudian setelah ini doa iftitah, maka doa iftitah Anda, ini kami sebutkan doa iftitah yang lengkap. Ini wajjahtu wajhiyah, ini segera kami simpulkan, kasih kami tanda dalam buku ini. Supaya ada tanda bahwasanya di situ ada orang sedikit kadang-kadang mempermasalahkan ini, mempermasalahkan Allahumma ba'id baina khotoya kama ba'idta bainal masyriq. Ini kami sebutkan ya Allahumma saya Allahumma nakkini min al khotoya kama yunqqa thawbul abyadu minad danasi wasilni Allahumma khsil khotoya ya kama bil ma'i wal thaldi wal barati. Kemudian ada lagi, nah ini adalah ada. Insyaallah dalam kitab ini segala hal yang selama ini sedikit disinggung oleh sebagian ustadz atau umat ulama kami hadirkan. Tolong beri kitab ini. Fikih salat. Fikih salat. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.